Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Sekalipun di dalam suasana hujan di kota Jambi khususnya, di mana mungkin waktu yang paling nikmat untuk kita melanjutkan tidur, tapi bersyukur buat kasih Tuhan yang memampukan kita dan menggerakkan kita untuk kita datang menyembah Tuhan, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mungkin suara saya agak terganggu dengan suara hujan, tapi biarlah hati kita tetap menyembah kepada Tuhan, hati kita tetap bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Kami bersyukur hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah yang kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang selalu menyertai kami. Dan Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sebab itu kami berterima kasih kepadamu. Buat kasih setiamu, buat rahmatmu yang terus Engkau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, Bapa, kami berterima kasih. Berkatlah doa yang kau sediakan bagiku. Bapa, kau Engkau sungguh baik, kasih-Mu Bapa, Tuhan terima kasih. Yang kau sediakan bagiku.
selalu baru dan tak pernah terlambat. Berkailah besar sekiranya kisahnya hidupku. Segala apa yang baik bagi kami. Amin, amin. Kasih yang kau sediakan bagi naikkan syukur kepadamu, naikkan syukur buat hari tak bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Kami naikkan syukur kami padamu,
Kami naikkan pujian kami hanya bagimu, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, memuliakan Engkau, Yesus, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, menyembahmu, kami memujimu, kami menyembahmu, kami meninggikanmu, mengagungkanmu, memuliakanmu. Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Engkau satu-satunya Allah, dan tiada yang lain, tiada yang sepertimu. Kami bangga punya Bapa yang sepertimu. Tiada yang sama, dan tak ada yang dapat menandingimu. Satu-satunya, Engkau segalanya. Kau yang terutama dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik, Engkau selalu baik, selamanya Kau baik. Kau tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau tetap Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang ajaib, dengan kasih yang sempurna. Engkau Bapa yang baik,
bagi kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, meninggikan namamu, sebab namamu ajaib, namamu berkuasa di bumi di surga. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan, semua lutut bertelut menyembah hanya kepadamu, hanya kepadamu. Pujilah namamu, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkaulah satu-satunya, dan tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu, sebab Engkau perlindungan yang teguh, kota benteng tubuh pertahananku, Kau benaran keselamatanku, sumber kekuatanku, daripada mula datangnya pertolonganku. Dan tak pernah terlambat pertolonganmu bagi kami. Kami bersyukur padamu. Sungguh kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu, Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang tak pernah berubah, sekarang dan sampai selamanya. Itu kami mau terus percaya akan kasih setia-Mu, Tuhan. Dosa setia-Mu Kau nyatakan bagiku, Kau
Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan Kau jadikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib. Aku kira kehidupanku berserah dalam kekuatan. Terima kasih, terima kasih. Besar setia, Kau nyatakan baik. Kau Bapa yang selalu isi hatiku. Kemuliaan Kau jadikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib. Aku kira kehidupanku berserah dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku, percaya janji-Mu ajaib. Aku kira kehidupanku berserah dalam kekuatan. Kami mau berserah kepadamu, berserah dalam kekuatan. Sungguh kami mau berserah, berserah dalam kekuatan Tuhan. Kami mau terus berserah ke dalam tangan kasih kuasa, sebab Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkau perisai bagi kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu, menikmati firman-Mu, sebab kami aman di dalam. Kami kuat karena firman. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kau Simon. Baik, selamat pagi semuanya teman-teman. Ya, jadi hari ini ya tugas saya
Jadi saya berterima kasih kepada Pak Heri dan semua teman-teman, ya terlebih kepada Tuhan ya. Jadi pagi ini kita sudah boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Sekarang kita sudah sampai Yesaya yang 64. Saya bacakan, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia, hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan mengingatkan jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah murkamu amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umatmu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi gurun, menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji, engkau sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semua ini, ya Tuhan, masakan engkau menahan diri? Masakan engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Jadi teman-teman, firman Tuhan di pasal ini yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan mulai marah ya kepada bangsa Israel, ya di mana ya kan kita juga kadang-kadang seperti itu karena kita Israel rohani, ya kan. Kadang-kadang kita tidak mau taat. Firman Tuhan sudah mengajarkan kita, ya kan, kita tapi tidak mau taat. Karena apa? Banyak yang berkata begini. Dari zaman dulu juga Tuhan sudah, firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang, ya kan. Nah, jadi membuat apa? Itu sebagai katanya dongeng aja. Tetapi hari ini kita boleh membaca ya bagaimana ya kan keadaan sebagai orang-orang umat pilihan. Jadi saya melihat di sinilah kita harus tetap ya dan jangan lemah. Tetap bertahan menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua, dan kita harus tetap kuat. Karena apa? Kalau kita lihat ya kan sudah berapa ribu tahun ya kan firman Tuhan ini sudah dituliskan. Tapi penggenapannya itu ada waktunya Tuhan. Ya. Jadi ada waktunya kita, ada waktunya Tuhan. Waktunya kita itu inginnya cepat-cepat. Kalau kita berdoa juga kalau bisa udah amin dapat jawaban. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Maka saya mengatakan ini ada waktu ujian-ujian untuk bagaimana kita menunggu satu proses. Seperti dikatakan di ayat yang pertama itu ya,
sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, ya kan? Seperti api membuat segala menyala-nyala, ya, membuat ranggas menyala seperti api membuat air mendidih, ya kan? Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Jadi saya melihat di sini ya, kadang-kadang kita ini suka lupa dan kurang percaya bahwa Allah kita itu berkuasa. Kenapa? Ya Tuhan tempatkan kita di muka bumi, Tuhan punya rancangan. Kita punya keinginan. Nah ini suka ada, kalau kita tidak memahami, ya kan, menjadi satu masalah. Kemarin saya bertemu dengan seorang anak muda, dia berkata begini, kenapa, ya kan, Tuhan itu maha tahu, maha besar, maha dahsyat, tapi dia membuat manusia tuh banyak menderita, ya kan? Maunya dia kalau bisa hidup tuh jangan ada pencobaan. Hidup itu maunya apa? Lempeng, enak. Saya katakan itu maunya kamu. Tapi Bapak Sang Pencipta itu, ya kan, orang yang mencipta itu lebih tahu. Contohnya saya membuat roti maunya begini, karena saya tahu, saya mempunyai ilmu, ya kan? Tapi orang maunya apa? Yang lain begini. Kalau bisa jangan. Kalau bisa cepat aja, ya kan? Karena membuat roti itu yang baik dan benar itu punya proses, punya step-step yang tidak bisa dilalui. Bisa jadi nggak kalau kita langsung bisa aja. Bikin roti 1 jam juga bisa. Tapi hasilnya gimana? Ya kan? Jadi kita harus mengalami satu proses. Jadi kita seharusnya mulai menyadari bagaimana hidup ini. Ya kan? Nggak salah kita mau jadi kaya. Kita punya kerinduan kaya, tapi kaya yang bagaimana? Kaya yang di dalam Kristus. Ya. Jadi kita harus banyak belajar, banyak merenungkan firman supaya apa? Supaya hidup kita ini hidup yang berkenan, ya kan? Jangan ketika di sini kita baca ya, ayat keempat, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat, ya kan, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menantikan dia, hanya engkau yang berbuat demikian. Ya, jadi di sini ya kan, yang kelima, engkau menyongsong mereka melakukan yang benar dan meninggalkan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa terhadap engkau, kami memberontak sejak zaman dahulu kala. Nah, jadi disinilah kita baru tahu bahwa manusia ini ditempatkan di muka bumi. Menurut, kalau hematnya saya, Tuhan itu meletakkan, menaruh kita di bumi ini untuk apa? Kita berproses, mencari sertifikat, istilahnya, mencari pahala. Setelah kita meninggal, kita pulang, apa yang bisa kita mana? Mau masuk surga atau mau masuk neraka? Jadi di sini kalau menurut pikiran manusia, yang ayat ke-6, demikian kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Nah, jadi sebab manusia tuh berpikir begini, kalau aku di dunia ini ya banyak berbuat baik, ya kan? Ya, meskipun aku banyak berbuat jahat, tapi aku juga banyak berbuat baik, katanya ada keseimbangan. Itu tidak benar, ya. Jadi kalau dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Itu statement di pria. Jadi sekarang ini kita maunya apa? Kalau boleh sebagai manusia tentunya, yalah aku buat dosa, tapi kaki aku tebus dosa aku dengan berbuat baik. Ya kan? Oh, sumbang sana, sumbang sini, ya kan? Supaya kita banyak dengarkan dari orang-orang yang korupsi itu, ya kan? Saya tanya, ya dia bilang kita kan bikinlah, kalau kita sudah nggak benar hidup di dunia ini, kita saling menolong lagi, sumbang sana, sumbang sini, ya kan? Saya katakan tidak seperti itu, ya kan?
kita ini memang sudah berdosa, tapi kita sudah diselamatkan. Ketika kita diselamatkan, kita sudah menjadi benar. Nah, di sini dunia mengatakan apa? Ya kan? Mereka dengan segala kesalehan kami, ya seperti kain kotor dikatakan firman Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan itu karena kita ini mau hidup benar, hanya tebusan anugerah Bapa di surga saja. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami, ya, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, kita tahu, ya ini satu ingatan buat kita, apapun yang kita lakukan, ya kan, kalau Tuhan tidak berkehendak, ya kan, semuanya tidak akan jadi. Ya, seperti di sini kan, seperti daun di bawah angin aja. Jadi saya begitu tetap mau belajar bagaimana hidup, ya kan. Nah, seperti kemarin, ya kan, ya kami diminta untuk membagi gimana caranya hidup suami istri yang berkenan, ya. Jadi kita ini terus terang aja tidak sempurna, tetapi sempurnanya kita, ya kan, adalah ketika kita mulai mengenal Kristus. Berulang-ulang saya katakan sejak orang Dio ini, ya kan, banyak hal yang saya mulai mengenal dan saya banyak mengerti dan saya banyak diubahkan Tuhan, ya kan, karena apa? Tanpa kita sadari, pelan-pelan firman itu membentukkan kita, ya. Jadi kita semua nggak sempurna, tapi oleh karena kasih anugerah Bapa, ya kan, kita sudah ditebus dan kita mulai berubah hari lepas hari. Jadi sampai satu kali, ya kan, saya merenungkan bagaimana pernikahan kami, rumah tangga kami sampai sekarang, ya kan. Jadi sekarang nih kalau saya rasa mau selisih sama istri itu sudah sulit, mencari celahnya gimana mau lakukan. Saya dulu coba mau lakukan dengan membentak istri saya, tapi apa? Nah, saya mau saksikan bahwa kalau orang yang sudah diurapi Tuhan, ya kan, kita jangan main-main, ya. Saya mengalami itu karena saya membentak-bentak istri saya, ujungnya apa? Malamnya sakit, ya kan. Jadi kalau benar saya katakan bahwa ketika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Nah, ketika suami atau istri itu dalam Tuhan dengan kebenaran, ya, siapa yang mau lawan dia? Enggak ada. Karena apa? Kuasa Tuhan menyertai dia. Sedang kita kuasa setan, pasti KO kita. Nah, di sini saya melihat, ya kan, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, tentunya kita ingin sama-sama mengerti. Jadi jangan kita tidak pernah mau berubah. Mungkin hari ini kita pikir, oh kita hidup susah dan sebagainya. Saya yakin dan percaya kalau kita benar-benar di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, ya, kalau engkau hidup benar, rumah tangga bahagia, ya kan? Dua orang sepakat minta apapun Tuhan kasih. Jadi di sini saya begitu rema dengan hari-hari ini, ya kan, apa yang mau kita lakukan? Tentunya kita harus tetap di dalam Tuhan. Meskipun penantian itu kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus datang, tapi kita harus tetap di dalam Dia. Nah, yang ketujuh, ya kan, Tuhan juga marah, tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang padamu sebab engkau menyembunyikan wajahmu. Nah, ketika Tuhan sudah murka sama kita, dia tidak lagi, ya, ada di pihak kita, berantakan kita, ya kan. Ya, di ayat 10 dikatakan, ya kan, ya, ketika Yesaya baru dan umat Israel sadar bahwa Tuhan sudah membumi hanguskan, ya kan, kota-kota di mana itu orang dulu, orang tua dulu menyembah, berdoa di sana. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun.
Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem ya kan sunyi sepi, bait kami yang kudus, agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau sudah menjadi umpan api, ya kan? Maka milik kami paling indah sudah menjadi reruntuhan. Nah, jadi kita sama-sama belajar ya. Karena apa? Manusia kita ini kadang-kadang ya, kita merasa kita yang paling hebat. Tapi ketika kita ya kan sudah menderita baru kita sadar, ya kan? Nah, jadi kita belajar bahwa memang selalu penyesalan itu ada di belakang, terakhir. Kalau ke depan itu pendaftaran, tapi kita harus rubah. Kita harus penyesalan dulu di depan, pendaftaran itu di akhir. Jadi karena saya melihat dan saya baca firman ini ya kan, janganlah sampai murka Allah datang kepada kita. Jadi apa yang mau kita lakukan, tetaplah kita di dalam Dia merenungkan firman-Nya, ya kan, membagi ya kan 4M kita gimana. Seperti pagi ini kita selalu diingatkan, meskipun ya kan saya bukan seorang hamba Tuhan yang bisa menguasai, tetapi dengan kita berkumpul bersama-sama, bersekutu dengan koram ini, kuasa Tuhan, Roh Kudusnya itu memimpin kita. Demikian Her, ya kan, tolong disempurnakan, ya kan, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Simon buat sharing firman pagi hari ini. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat di dalam Yesaya 64 ini kan lanjutan dari pasal 63, perikop yang kedua khususnya, yaitu doa pengakuan dan permohonan Israel. Nah, jadi ada hal yang harus kita lakukan. Tentu selain apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ko Simon, dirinci satu persatu. Tapi kalau saya simpulkan ada dua hal yang perlu kita belajar untuk lakukan dalam hidup ini dari apa yang pasal 64 ini sampaikan. Yang pertama itu mari jadi pribadi yang cepat sadar ketika kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang adalah dosa, perbuatan dosa. Tentu sekali lagi saya mau katakan, kita ini orang benar, karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus melalui pengorbanannya. Nah, tetapi kan tabiat dosa yang lengket di daging kita, tipuan iblis yang berusaha ketika kita mulai lemah, makanya kenapa kita harus punya komunitas yang kuat, kenapa kita harus semakin melekat kepada Tuhan, supaya iblis yang mengaum-ngaum di sekeliling kita itu nggak bisa mencaplok kita, karena memang itu pekerjaan dia. Bahkan Yesus pun dia cobai, dan ketika dia kalah, dia mundur, dia pun tetap menunggu waktu yang baik. Nah, artinya apa yang bisa kita belajar, yaitu cepat sadar. Seperti tadi Ko Simon sudah sampaikan, dosa itu ya dosa. Dosa itu bukan sekadar masalah. Nah, ketika kita menganggap dosa adalah dosa dan kita sadar itu dosa, maka miliki respon hati yang cepat bertobat. Jadi, seperti yang berkali-kali saya katakan, iblis itu bukan cuma mau menyesatkan jalan kita, tapi iblis itu menyesatkan pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita sudah sampai tersesat, kita anggap apa yang kita lakukan itu cuma sekedar masalah, ya kita hanya cuma cari solusi terus. Padahal solusi satu-satunya untuk dosa itu cuma satu, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Nah, itu hal yang pertama yang ingin saya tambahkan. Cepat sadar ketika kita diingatkan Roh Kudus, apa yang kita lakukan itu salah, dosa, cepat sadar, ngaku, minta ampun. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, Tuhan itu setia dan adil. Terus kita juga punya komunitas akuntabilitas untuk saling mengaku dan saling mendoakan supaya apa? Supaya kita sembuh. Nah, yang kedua, ada hal yang harus kita juga praktekkan dengan sadar terus-menerus, yaitu ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Nah, bukankah kita di dalam Kristus adalah anak-anak Allah, sehingga seperti Yohanes 1 ayat 12 katakan, kita ini diberi hak jadi anak Allah.
dan dia adalah Bapa. Apa yang mau saya katakan, apa yang mau saya ajarkan pagi hari ini? Kan setiap hari kita juga berdoa, Bapa kami yang di surga. Artinya ketika kita memanggil Allah itu sebagai Bapa, mari ingatkan diri kita, sadarkan diri kita terus, kita ini anak. Nah, jadilah anak yang mengasihi Bapa, dan aplikasi dari kasih kita itu adalah taat kepada Bapa. Jangan kita cuma ngomong Bapak, 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 tapi kita menjadi anak yang selalu memberontak. Bukankah kita setiap orang tua, kita juga punya kerinduan. Ketika anak-anak kita memanggil kita Bapak, sebagai Bapak kita juga punya kerinduan anak-anak itu taat kepada kita, mengasihi kita. Nah, jadi ketika kita memanggil dia Bapa, marilah berlakulah sebagai anak. Bahasa yang pernah saya sampaikan, anak yang menghambakan diri dengan penuh kasih, taat kepada Tuhan. Sehingga kita nggak seperti apa yang Yesus juga katakan. Mengapa engkau manggil aku Tuhan, Tuhan, tapi engkau nggak melakukan kehendak Bapakku. Nah, jadi ketika kita sadar akan dosa kita, cepat bertobat, minta ampun, saling mengaku, saling mendoakan. Yang kedua, mari tempatkan diri kita terus dengan sadar kita ini anak Allah. Allah itu Bapa kita yang mengasihi kita, yang harus kita taati. Jadi, miliki sikap hati, sansip, anak yang mengasihi Bapa, anak yang taat kepada Bapa. Apalagi 3 bulan ini kita belajar kan untuk mengenal, memahami, melakukan, menghidupi kehendak Bapa. Jadi jangan cuma jadi orang yang teriak, Bapak tolong, Bapak sertai, Bapak berkati, Bapak. Ketika kita memanggil Allah itu Bapak, ingatkan diri kita. Kita sudah jadi anak yang baik gak? Kita sudah jadi anak yang taat gak? Nah, jadi 2 hal itu yang ingin saya tambahkan. Jadi yang pertama, miliki sikap hati yang cepat sadar, cepat bertobat ketika kita melakukan dosa atau salah. Karena sekali lagi seperti Kosimon dikatakan, dosa itu dosa. Dan upah dosa itu maut. Jadi dosa itu bukan cuma sekedar masalah yang perlu dicari solusinya. Enggak. Solusinya cuma satu, cepat sadar, cepat bertobat, selesai. Dan jangan lakukan lagi. Nah, yang kedua, mari ketika kita sadar, percaya kita ini anak Allah, sehingga memanggil Allah itu Bapa, berlakulah sebagai anak. Seperti dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kamilah tanah liat, Engkau yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Rendah hati, lemah lembut, ikuti apa kata Bapa, supaya kita ciak holiau, supaya hidup kita itu damai. Karena saya percaya ketika kita ada di dalam perbuatan dosa, hati kita tertuduh, dampak dari apa yang kita buat itu pasti akan ada akibatnya. Nah, dan yang kedua, kalau kita mau hidup kita terus damai, ya jadilah anak yang mengasihi Bapa, taat kehendak Bapa. Karena sekali lagi, sekiranya engkau mendengarkan perintah-perintahku, kata firman Tuhan, maka damai sejahteramu seperti sungai yang tidak akan pernah kering, seperti gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Engkau akan menikmati makananmu, makanan yang lezat. Jadi mari Bapak Ibu, nikmati hidupmu di dalam Tuhan dengan praktek 2 hal ini pagi hari ini dan di sepanjang hidup kita. Yaitu pertama, cepat sadar, bertobat, minta ampun kalau kita salah, kita berdosa. Yang kedua, yang jauh lebih baik yang harus kita lakukan, tempatkan dirimu sebagai anak dan lakukan apa yang harus anak lakukan kepada bapaknya, yaitu mengasihi dengan aplikasi taat kepada semua perintah. Maka sekali lagi yang menerima dan mengalami keadaan baik itu kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Ko Simon. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, Ibu Dr. Miranti, silakan. Iya, makasih ya. Jadi begini saya dapatnya. Kan dikatakan firman Tuhan itu, kita ini tanah liat, Tuhan yang membentuk kita. Jadi sebagai tanah liat itu, kita itu harus lentur, nurut. Ya, bahasa Jawa itu manut gitu ya. Kalau dibentuk itu ya manut, jangan mempertahankan diri. Jadi nanti kalau kita itu nggak lentur ya,
nggak bisa dibentuk sesuai kehendak Tuhan tuh nggak bisa. Jadi kita itu kalau keras, tanah liat kalau keras nggak bisa mau dijadikan cangkir misalkan, mau dijadikan cawan tempat minum atau kendi ya, tempat air itu nggak bisa. Mempertahankan diri, aku ya bisa, aku cuman begini, nah itu susah. Tuhan itu mau membentuk kita supaya jadi anak itu makin hari makin dewasa sampai menjadi sama seperti yang Tuhan mau. Itu yang saya dapat pelajaran hari ini, karena saya mendapati ya, kadang orang itu tidak bisa mengendalikan emosi misalkan. Nah itu ya harus belajar. Karena saya mengalami sendiri ya, apa saya nggak pernah sih diejek orang, dihina orang? Ya pernah. Tapi apa saya terus, kamu jangan gitu kepada saya, kan enggak mungkin. Jadi saya kalau ada masalah misalkan ya, yang memancing emosi kita itu, tolonglah kita ini ikut seperti apa kata Tuhan gitu. Tuhan katakan begini, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Wow, itu pelajaran yang paling indah sebagai kita tanah liat supaya dibentuknya itu mudah. Itu yang saya dapat hari ini, Pak. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Jadi seperti tadi Pak Simon bilang, kalau adonan di tangan Pak Simon, ya dia harus nurut apa yang Pak Simon mau buat bentuknya. Nah, seperti itulah kita di tangan Tuhan ya. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Johan. Nanti ditutup sama Pak Simon. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan di pagi yang indah ini ya Bapak. Kami sudah mendengar firman-Mu, sudah memuji Engkau Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar, kami dapat praktekkan Tuhan, dan kami dapat melakukannya, mengimaninya ya Bapak. Biarlah sepanjang hari ini Bapak, firman yang kami terima itu menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk Pak Simon. Terus ya Bapak, biarlah selalu Engkau memberikan hikmat, akal budi, kuasa, penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya, baik itu dalam usaha, maupun pelayanan, dan keluarganya ya Bapak. Biarlah umur panjang dan sejahtera, sukacita, terus menyertai Pak Simon, istri, anak, cucu menantunya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk Ibu Muriati ya Bapak, dan Pak Segar, biarlah kesehatan, dan hikmat, akal budi, dan penyertaan Tuhan juga menyertai di saat dinas di Jember Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan terus menyertai, dan kuasa perlindungan daripada Tuhan menyertai Ibu Muriati, Pak Siregar. Berkati terus juga anak cucu menantunya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk papanya Willy ya Bapak. Biarlah Engkau menjamah Bapak Willy Tuhan, menjadi sembuh. Engkau jamah terus, biarlah keselamatan ada di Papa Willy ya Bapak. Berkati Willy, Nilu, berkati keluarga Willy ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk pemulihan Ibu Dorcas dan Meli ya Bapak. Biarlah terus pasca tindakan dari dokter ya Bapak, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sehat ya Bapak. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapak. Biarlah Kau memberkati bangsa Indonesia ini ya Bapak. Kau memberkati para pemimpin kami bangsa Indonesia ini ya Bapak, Presiden, Wakil Presiden, dan segala aparatur negara. Kau memberkati terus juga ekonomi, keamanan, cuaca alam. Kau memberkati ya Bapak. Jauhkan dari bencana alam, jauhkan dari yang tidak baik di negara ini ya Bapak. Biarlah Kau memberkati terus ekonomi, dan Kau memberkati terus kesejahteraan di setiap daerah ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih.
Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi yang indah Tuhan. Kami boleh sama-sama bersekutu di dalam radio ini Tuhan. Kami mau biarlah kasih karunia, hikmat, akal budi, dan kesehatan, kekuatan Engkau limpahkan kepada setiap kami Tuhan. Karena kami percaya lewat radio ini Tuhan, kami akan merasakan perubahan-perubahan hidup kami hari lepas hari. Dan menjadi doa kami Tuhan, biarlah Tuhan semakin hari kami semakin mengerti akan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan, biarlah kasih karunia berkat daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita pagi ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Willy belum pulang ya? Amin. Terima kasih. Izin live ya, Bapak Ibu. Ya, Bu, ya Tuhan berkati. Pagi ini ada Willy ya? Ada, Willy ada. Belum Pak. Rencana pagi siang ini lah Pak.